Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, masjid yang kita muliakan ini dalam rangka membahas ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya melalui perantara para ulama. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, hari ini kita memasuki hadis baru, yaitu hadis nomor 413. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam, rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian mendatangi salat jamaah maksudnya, wal imamu ala halim, dan kalian mendapati imam dalam suatu keadaan, maksudnya dalam keadaan ruku atau sujud atau dalam keadaan tasyahud, ya, apapun keadaan imam tersebut, falyasna kama yasnaul imam, maka langsung masuk ke dalam salat, ikuti gerakan imam, ya, sebagaimana gerakan imam kita langsung ikuti setelah takbiratul ihram. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, namun dinilai oleh para ulama hadis ini lemah. Namun maknanya benar. Meskipun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Qala al-Imam As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani berkata fi Subulis Salam, dalam kitabnya Subulis Salam, wa fil hadithi dilalatun ala annahu yajibu ala man lahiqa bil imami an yanzamma ilaihi fi ayyi juz'in kana min ajza'is shalah. Ya, dalam hadis ini ada petunjuk bahwa wajib bagi makmum yang mendapati keadaan imam ketika salat jamaah, maka langsung mengikuti gerakan imam, ya, pada bagian salat yang didapati dari bagian-bagian salat tersebut. Fa idza kana al-imamu qa'iman, kalau didapati imam dalam keadaan berdiri, au raki'an atau keadaan ruku', fa innahu ya'taddu bima adrakahu ma'ahu kama salaf. Kalau didapati imam dalam keadaan ruku' atau sujud atau berdiri, maka ikuti gerakan imam tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Fa idza kana qa'idan, apabila imam dalam keadaan duduk, au sajidan atau dalam keadaan sujud, ya, qa'ada bi qu'udihi wa sajada bi sujudihi wa la ya'tadu bidzalik. Kalau imam dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk, ikuti gerakan imam, namun rakaat tersebut tidak terhitung maksudnya. Ini nasihat buat saya pribadi dan seluruh jemaah sekalian. Saya mendapati ada orang-orang yang ketika datang sholat jamaah, ketika dia lihat imamnya lagi sujud, dia tunggu sampai imamnya berdiri, baru dia masuk sholat. Ini keliru. Ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kadang ada orang itu, kalau dia lihat imamnya lagi sujud, dia tidak langsung ikut sujud. Dia tunggu sampai imamnya berdiri lagi, baru dia ikut takbiratul ihramnya. Ya, baru dia masuk ke dalam sholat. Ini tidak disunnahkan. Ya. Yang sunnah itu, imam dalam keadaan apapun, langsung kita sholat. Ya, ia dalam keadaan tasyahud, sujud, ruku, langsung kita ikuti, ya. Meskipun rakaat tadi nanti tidak terhitung, tapi kita disunahkan untuk mengikuti. Bahkan di sini dikatakan yajibu,
ya wajib. Ya, ya, ini yang benar. Kemudian permasalahan berikutnya, ibtida'u tatawwu'i ba'da iqamatis shalah. Mulai salat sunnah ketika iqamah telah dikumandangkan. Ya. Misalnya ada orang baru masuk, tiba-tiba iqamah. Maka ya, bagaimana hukum orang yang melakukan salat sunnah ketika iqamah telah dikumandangkan? Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, la na'lamu khilafan anna iqamata as-salati taqta'u tatawwu'a fi ma 'ada raq'atil fajr. Kata Ibnu Rajab, kami tidak mendapati perselisihan di antara ulama bahwa iqamah didirikannya salat atau dikumandangkannya iqamah itu memutuskan salat sunnah, ya. Kecuali, kata Ibnu Rajab sini memberikan pengecualian, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi pendapat Ibnu Rajab di sini, salat sunnah ya apapun itu, ketika iqamah sudah dikumandangkan maka harus dibatalkan atau jangan dimulai, ya, jangan dilakukan kecuali 1 salat sunnah, kata Ibnu Rajab, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada khilaf di sini. Tsumma dzakara al-khilaf fi raqatil fajr. Lalu beliau menjelaskan tentang ya perbedaan yang ada pada 2 rakaat sebelum subuh. Wa dzakarahu Syaukani fi Nail Awtar bi awsa' mimma dzakara Ibnu Rajab. Ya, dan penjelasan yang lain juga dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Awtar. Was-shawab min tilkal aqwal, kata muallif di sini, yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada tentang salat sunnah tidak boleh dilakukan atau harus dibatalkan ketika iqamah telah dikumandangkan, ya, annahu la yajuzu lahu dukhul. Yang benar kata muallif di sini bahwa dia tidak boleh masuk, ya. Maksudnya tidak boleh lagi salat kalau iqamah sudah dikumandangkan, ya. Fi raq'atil fajr ba'da al-iqamah. Ya, meskipun itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, memang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, ya, salah satu sholat yang paling diutamakan, ya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun safar, ya. Mungkin ini pertimbangan dari Ibnu Rajab, namun yang benar, apapun sholat sunnahnya, kalau iqamah sudah ditegakkan, maka tidak boleh lagi ada sholat, kecuali sholat jamaah bersama imam. Sawa'un kana fil masjid atau fil bait bi hadits Abu Hurairah. Ya. Sama saja meskipun di masjid ataupun di rumah. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Namun di sini saya tidak sepakat dengan muallif, ya, khususnya perkataan beliau fil bait, di rumah. Ya, adapun di rumah orang sholat sendiri maka tidak apa-apa, dia sholat dulu, sholat sunnah qobliyah, ya, mau itu sebelum subuh atau duhur, ya, kalau dia sholat sendiri di rumah silakan dia sholat sunnah terlebih dahulu. Ya, ini pembahasan tentang sholat jamaah. Ya. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, apa dalilnya? Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila iqamah salat telah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu, salat wajib. Ya, ini dalil bahwa tidak boleh lagi. Ya, ini juga teguran untuk kita semua. Kalau antum sudah lihat waktu di atas itu sudah 1 menit, jangan lagi salat sunnah. Ya, waktu sudah 1 menit, antum paksa salat. Ya, akhirnya nanti antum rugi, ya, ketinggalan takbiratul ihram dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau masih 2 menit antum merasa masih dapat, silakan sholat. Tapi kalau sudah 1 menit jangan paksa, ya, kecuali nanti ada sebab-sebab lain. Antum lihat Pak Effendi masuk, ya, biasanya kalau Pak Effendi ada pengkhususan waktunya dilebihkan, nah, silakan antum ikut sholat, tidak apa-apa kalau seperti itu. Misalnya antum lihat Bapak Effendi sudah masuk,
Ya, dia sudah mulai sholat, padahal waktu sudah mau habis. Nah, biasanya itu yang tukang iqamat tunggu. Nah itu tidak apa-apa antum sholat, ikut Bapak Effendi, tidak apa. Ini pengecualian. Ini di masjid ini aja, masjid lain tidak ada yang begitu ya. Tidak boleh kayak gitu. Pokoknya kalau waktunya sudah mepet, jangan lagi sholat sunnah. Ya, karena kita akan kehilangan keutamaan dapat takbiratul ihram dan sebagainya. Ya, maka diukur waktunya. Tapi untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu tidak apa-apa dipercepat. Sebagaimana hadis Aisyah. Ya, Nabi itu kalau sholat rakaat al-fajr itu 2 rakaat sebelum subuh ringan sekali, agak cepat. Tapi tetap tumaninanya dijaga. Ya, jadi kalau 2 menit masih bisa, insyaallah. Ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kata beliau, idza uqimat, kalau iqamah telah dikumandangkan, wa huwa fi tatawwu, sementara dia dalam keadaan sholat, dia lagi sholat tadi, terus iqamah, ya, fahal yastadimuhu aw yaqta'uhu, apakah dia teruskan atau dia putuskan sholatnya? Al-awwal, ini yang pertama, pendapat pertama, annahu yutim, bahwa dia teruskan sholatnya. Qala Ibnu Rajab wa huwa qaulul aktsarin, ini pendapat jumhur ulama, ya. Minhum an-Nakhai wa Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rawahi, ya, hamlan lin-nahyi 'ala al-ibtida'i dun al-istidamah. Ini pendapat jumhur, kalau dia sudah sholat, terlanjur masuk sholat, terus iqamah, maka dia teruskan, selesaikan sholatnya, ya, dia ringankan untuk gerakan-gerakan atau rakaat yang berikutnya, dia ringankan, dia percepat sedikit supaya dapat sholat rakaat pertama bersama imam maksudnya. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Larangan tadi itu larangan untuk memulai, bukan bagi orang yang sudah masuk ke dalam sholat. Ya, seperti tadi, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah, maksudnya tidak boleh memulai sholat kalau iqamahnya sudah dikumandangkan. Tapi kalau sudah terlanjur, maka teruskan. Ini pendapat pertama. Yang kedua, yang tauha, dia putuskan sholatnya. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair wa ahlu zahir wa huki riwayah an Ahmad wa qala Ibnu Rajab wa hiya gharibun. Ya, ini pendapat yang kedua, dia putuskan sholatnya. Ini pendapat dari ahlu zahir, yaitu madhab zahiri. Jadi madhab itu banyak ya. Madhab itu bukan cuma 4, tapi madhab yang mu'tabar, madhab yang banyak pengikutnya itu 4. Tapi madhab itu banyak sebenarnya. Salah satunya madhab zahiriyah, ya, madhab zahiriyah, dan itu pengikutnya banyak juga. Ya, salah satu tokohnya yaitu siapa tokohnya? Madhab zahiri siapa? Ibnu Hazm. Ya. Kemudian ada juga Imam Daud al-Zahiri. Itu madhab banyak sekali pengikutnya. Hanya yang paling banyak yang 4 ini, yang kita biasa tahu, Maliki, Hambali, Syafi'i, ya, Hanafi. Ini yang paling banyak. Jadi mazhab itu bukan cuma 4, ya, banyak. Nah, di sini kata muallif, ya, yang paling benar, ini beliau menyampaikan, ya, pendapat berikutnya, ya, pendapat yang berikutnya, in adraka ma'al imam raka'ah al-ula, kalau dia dapat imam rakaat pertama, atammaha, wa illa fayaqta'uha wa qaulu Malik. Kata beliau, kalau sholat sunnah tadi itu masih mungkin kita dapat rakaat pertama bersama imam, maka teruskan. Kalau tidak, putuskan saja. Ya, batalkan sholatnya tadi. Sholat sunnahnya maksudnya. Ya sama, intinya kalau kita sudah terlanjur sholat, maka teruskan sholat sunnah tadi. Ya, rakaat berikutnya itu kita ringankan, atau gerakan-gerakan berikutnya kita percepat sedikit, tapi jangan sampai kehilangan tuma'ninah, agar kita dapat sholat jamaah bersama imam. Kemudian masalah berikutnya kata beliau, al-mas'alah al-a'dzar al-mubiha li tarkil jamaah. Uzur-uzur, ya, yang membolehkan seseorang itu meninggalkan sholat jamaah. Ini penting ini, ya. Uzur-uzur atau keringanan-keringanan yang membuat seseorang itu boleh meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama kata beliau, al-marad,
yaitu sakit. Ya. Qala Ibnu Munzir wala a'lamu ikhtilafan bain ahli ilmi anna lil maridi an yatakhallafa anil jama'ati min ajli al marad. Aku tidak menemukan ada perselisihan di antara para ulama bahwa sakit itu merupakan uzur yang membolehkan seorang meninggalkan salat jamaah. Ya. Wa dalilu dzalik ma thabata fil Bukhari, dalilnya sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 663, juga dalam Sahih Muslim nomor 418, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradi mautihi muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, yaitu kisah tentang Rasul SAW dan Abu Bakar ketika Rasul SAW sedang sakit, ya, bahkan itu sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, ya. Maka beliau tidak memaksa diri untuk menjadi imam, tapi beliau memerintahkan para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Ini juga menjadi dalil bahwa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa membantah pernyataan-pernyataan orang Syiah yang mengatakan bahwa, ya, Rasul SAW itu menunjuk Ali untuk menjadi khalifah berikutnya. Ya, ini bantahan telak untuk orang-orang Syiah bahwa Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya untuk sholat, bukan Ali, bukan Utsman, bukan Umar. Ya, bahwa yang memang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar. Ya, bukan yang lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dalil yang sangat terang. Karena Nabi bahkan dalam hadis panjangnya itu Aisyah membantah Rasul SAW. Ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu layyin, orangnya lembut sekali. Kalau imam, dia suka nangis. Ya. Suruh yang lain saja. Tapi Rasul tetap ngotot. Ya. Muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Dibantah lagi sama Aisyah. Ya, Abu Bakar itu orangnya lemah. Kalau imam sholat suka nangis. Tapi terus Rasul ngotot, Abu Bakar jangan yang lain. Ini hadisnya terang benderang untuk membantah orang-orang Syiah bahwa, ya, Rasul SAW sudah mengisyaratkan yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Wa qala Ibnu Rajab wa khurujul marid ila al-masjid wa muhamalatuhu afdal kama خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين وقد قال ابن مسعود ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Kata muallif di sini, keluarnya orang yang sakit ke masjid, ya, untuk menghadiri sholat jamaah, bahkan digotong, orang yang sakit itu digotong untuk ke masjid sholat jamaah, itu lebih afdal, kata muallif di sini. Sebagaimana, ya, kata Ibnu Mas'ud, dahulu di zaman kami orang yang sakit itu dituntun, dua orang, satu tangan kanan, satu tangan kiri, dibawa ke shaf, orang yang sakit, kata Ibnu Mas'ud. Di zaman sahabat seperti itu. Ya. Jadi uzur orang sakit boleh dia sholat di rumah. Tapi kalau dia mau paksa ke masjid, digotong sama anaknya, sama itu lebih bagus, kata muallif di sini. Sebagaimana terjadi di zaman para sahabat. Ada orang tidak kuat jalan, digotong. Ya. Kecuali memang sakitnya itu parah, ya, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau masih duduk, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terlentang, dibawa tempat tidurnya, nah, jangan. Ya. Tapi kalau dibawa kursinya itu banyak terjadi. Saya dapat di Yaman itu, ada orang-orang sakit, dibawa pakai kursi roda. Didorong, ya, kami di Yaman. Orang sakit itu didorong sama anaknya, sama muridnya atau siapa aja, dibawa ke shaf, orang yang sakit. Itu yang afdal. Tapi kalau dia mau sholat di rumah juga boleh, ya, boleh kalau dia mau sholat di rumah. Ini yang pertama, untuk ingat, ini uzur yang pertama. Apa tadi? Sakit. Yang kedua, al-matar wa tin.
Yang kedua yaitu hujan. Kemudian becek. Hujan atau becek, jalanan becek, licin. Itu uzur untuk seseorang tidak menghadiri sholat jamaah. Misalnya hujan deras pakai kubak. Tapi kalau di sini kan jalan raya. Misalnya jalanan becek. Kalau kita jalan itu mungkin lumpurnya sampai di lutut atau bagaimana. Nah, ini uzur seorang boleh untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Daliluhu hadis Ibnu Umar. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi sahihain annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adzin idza kanat lailatal bardi wa matarin yaqulu ala sallu fi rihal wa fi riwayah fi lailatil baridah aw al-mutirah fi safar. Dari Ibnu Umar di sini apa dalilnya kalau hujan dan becek atau jalanan licin itu uzur untuk tidak hadir sholat jamaah? Dalilnya adalah dahulu Nabi SAW di kota Madinah ketika terjadi hujan, ya, jalanan becek, maka ya Nabi memerintahkan muadzin untuk mengucapkan ala sallu fir rihal, ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, ya, ketika malam yang sangat dingin. Nah, ini kita ini dingin sekali di sini kadang-kadang. Ya, tapi jangan gara-gara dengar ini, kalau masih bisa atasi pakai jaket, pakai jaket. Ya, tapi uzur, misalnya suatu saat dingin sekali, ya. Terus antum kalau keluar itu bisa sakit flu misalnya. Ya, ini uzur. Nah, boleh antum tidak keluar. Tapi kalau dingin-dinginnya nggak terlalu parah, ya, kita keluar untuk sholat jamaah. Awil mutirah fi safar, atau hujan, ya, hujan ketika safar, bahkan hujan ketika mukim juga uzur, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, Ibn Abbas mengatakan, jama'a Nabi SAW fil Madinati baina dhuhri wal asri wa baina al-maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matarin. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW itu menjamak dua solat antara duhur dan asar atau antara maghrib dan isya di kota Madinah, ya, tanpa ada peperangan dan tanpa ada hujan. Ya, perkataan beliau fil Madinah menunjukkan apa? Tidak sedang safar. Ya, perkataan beliau fil Madinah menunjukkan bahwa beliau tidak sedang safar. Boleh menjamak. Misalnya hujan deras sekali, ya. Akhirnya Bapak Imam inisiatif. Ini hujan sudah berapa hari? Nyambung terus, duhur sampai asar, nyambung terus. Sehingga ketika asar itu tidak ada yang sholat. Cuman misalnya, cuman Bapak Imam yang ada di masjid, misalnya Syafiq, yang imam sama beberapa orang yang paling dekat. Yang lain tidak ada yang datang karena hujan deras. Besok lagi gitu lagi. Akhirnya hari berikutnya kita jamak saja. Itu boleh. Sebagaimana dilakukan Nabi di kota Madinah. Akhirnya duhur, habis sholat duhur langsung sholat asar. Karena apa? Karena asarnya nanti pasti hujan deras. Tahu dari mana? Pengalaman kemarin-kemarin begitu. BMKG juga bilang gitu misalnya. Maka boleh. Ya, itu boleh. Ya, jadi itu uzur yang kedua. Hujan dan jalanan licin atau becek, ya. Kemudian yang ketiga, uzur yang berikutnya idza hadarat ta'am. Nah, kalau makanan sudah hadir, sudah dihidangkan. Wa qad taqaddama dzikrul ahadits fi dzalika fil bab al-khusyu' fi shalah. Ya, pembahasan ini sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Namun diulangi lagi. Wa hasil amr annahu idza hadarat ta'am kana udhran fi tarki salatil jamaah. Ya. Hasilnya kalau makanan sudah dihidangkan maka boleh dia meninggalkan salat jamaah. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, idza quddimal 'asya fabda'u bihi qabla an tusalli. Kalau makanan sudah disediakan, 'asya itu makan malam, ya, berarti maghrib atau isya. Maghrib atau isya. Ya, kalau makanan sudah disediakan, boleh seseorang itu, ya, mulai dulu makanannya. Bahkan di situ ada perintah, fabda'u bihi. Ya.
Al aslu fil amri lil wujub. Sebagian mengatakan ya wajib dia makan dulu karena perintahnya seperti itu. Ya. Tapi jangan makanan tiap hari disediakan supaya tidak sholat jamaah. Ya. Kalau misalnya, tapi di sini dijelaskan para ulama, ya apa ilahnya? Ilahnya itu apa? Kenapa kok makanan sudah disediakan makan dulu baru sholat? Ya, karena tujuan sholat itu salah satunya apa? Khusyuk. Ruhnya sholat itu khusyuk. Makanya sebagian madhab seperti madhab Syafi'i mensyaratkan ada hasrat, keinginan besar terhadap makanan tersebut. Ya, tapi kalau istri masak sayur kangkung, ikan tembang, ya, sudah disediakan, kurang hasrat, ya, sholat saja. Karena ikan dan sayur kangkung ini tidak membuat khusyuk kita hilang ketika sholat. Nah, misalnya ya, kita tiap hari sayur kangkung, ikan tembang. Tiba-tiba istri masak cumi saus asam manis. Misalnya sama kuah sop ayam. Ayamnya ayam kampung bukan ayam pedaging. Sudah ada di meja. Kita siap-siap begini mau jalan sholat. Tiba-tiba lewat meja makan. Makanan sudah ada ya. Allahu Akbar. Tiba-tiba di situ lagi ada tamu juga misalnya. Nah ini mau makan sama-sama. Kalau saya kasih tinggal habis dia makan sendiri. Dia kepingin sekali makan, apalagi lagi lapar misalnya. Ya, fabda'u bi, Nabi bilang, makan dulu. Ya, biar ketinggalan sholat tidak apa-apa. Ini Nabi yang suruh. Ya, walaupun jamaahnya ketinggalan, ya, Nabi yang suruh makan dulu. Nanti baru sholat. Ya, nanti baru sholat. Karena khawatirnya kalau dia sholat nanti nggak fokus. Ya, lagi sholat. Mikir cumi asam manis, bahaya. Ya, nah itu boleh. Itu uzur yang kedua. Ya, makanan sudah disediakan. Ya, makanan sudah disediakan. Tapi di sini para ulama menjelaskan ada beberapa keadaan tidak boleh. Tidak boleh. Makanan sudah disediakan, tetap harus kita sholat. Ada beberapa keadaan yang tidak boleh. Ya, yang pertama kalau waktunya sudah mau habis. Di antaranya kata ulama, waktu sholat sudah mau habis. Ya, waktu sholat sudah mau habis. Tiba-tiba makanan disediakan. Maka ya harus kita sholat dulu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita sholat, kalau kita makan dulu, kita akan ketinggalan waktu sholat. Bukan jamaah, tapi waktu sholat. Paham ya? Bukan jamaahnya, tapi waktu sholat. Nah, kalau ketinggalan jamaah, tidak apa-apa, masih nggak apa-apa. Jangan sampai ketinggalan waktu sholat, sampai keluar waktu maghrib misalnya, sampai isya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau waktunya panjang, boleh kita makan dulu, baru kita sholat. Dengan syarat tadi, ya kata para ulama, seorang itu punya hasrat yang besar terhadap makanan tersebut. Tapi kalau tidak, maka dia sholat saja, tidak perlu dia makan terlebih dahulu. Ya, ini yang keberapa? 3. Nanti ada tanya bisa. Ya. Yang keempat, idza ihtaja ilal khala. Nah ini. Kalau dia mau ke belakang, ke toilet, buang air, baik air kecil maupun air besar. Nah, ini juga uzur. Apa dalilnya? Li hadits Aisyah al-mutaqaddim fi babil khusyuk fi shalah. Sebagaimana hadis sebelumnya, ya. La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat. La salat di sini ya sebagian ulama menafsirkan nafyun lisihah. Ya. Tidak ada salat maksudnya tidak sah salatnya. Sebagian mengatakan nafyun lil kamal, tidak sempurna salatnya. Nah, di sini ada perincian, dua-duanya bisa dipakai. Kapan dia nafyul lisihah, kapan dia nafyul kamal. Kalau buang airnya itu tidak terlalu masih bisa ditahan sedikit, maka itu nafyul kamal. Kenapa? Karena otomatis dia tidak fokus sholatnya, betul tidak? Kurang fokus. Tapi kalau sudah kebelah minta ampun, ya ada yang kayak begitu.
Ya, bahkan saya juga pernah merasakan. Ya. Wah, sakitnya minta ampun. Sudah, kalau ditahan ini bisa keluar. Itu kalau sudah seperti itu, nafyul lisihah. Itu membatalkan sholat. Karena sudah nggak sholat lagi. Ya, sudah bahaya malahan. Malahan harus segera ke belakang sudah. Ya, sudah harus segera ke belakang. Nggak boleh lagi dia paksa untuk sholat. Ya, tapi yang paling benar apa? Walaupun sedikit tidak terlalu parah, ya, masih bisa ditahan kalau dipaksa. Yang lebih afdal mana? Dia batalkan. Dia ke belakang. Kenapa? Karena ruhnya sholat itu khusyuk. Orang kalau sholat lagi tahan kencing, tahan kentut, tahan buang air besar, itu tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Dan itu tidak dianjurkan. Ya, maka batalkan ke belakang, kemudian sholat. Ya, ajak teman satu untuk sholat jamaah misalnya. Kalau jamaahnya sudah selesai. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang menjadi dalil juga, ani Nabi SAW, dari Nabi alaihi salatu wassalam, idza uqimatis shalah wa arada ahadukum al khala falyabda bil khala. Apabila iqamah telah dikumandangkan dan kalian mau ke belakang, mau buang air, maka buang air terlebih dahulu, kata Nabi SAW. Ya, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Termasuk kentutnya, kentut juga. Jangan dipaksa ditahan. Ya, lepaskan. Tapi jangan lepaskan di situ, bahaya. Teman-teman terganggu. Ya, keluar atau lepas sudah di luar. Ya, kecuali sudah keluar sendiri. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, uzur. Boleh seorang meninggalkan sholat jamaah. Yang kelima ini, al-khawfu syadid, rasa takut yang sangat. Ya, rasa takut yang sangat. Kan yakhsha aduwan yuridu qatlahu. Seperti seorang yang takut ada musuh yang mau membunuhnya. Ya. Awal i'tida alaih, atau punya niat jahat, ya, sama dia. Ya, misalnya antum punya masalah, misalnya orang yang ancam, oh saya tunggu kau di pintu masjid, misalnya. Antum punya masalah, anak-anak muda biasanya main bola, ribut, misalnya ribut, berkelahi, temannya dihajar habis sama dia. Sama temannya bilang, kau tunggu, saya tunggu di pintu Al-Azhar, saya tahu kau sholat subuh. Bilang, ya. Akhirnya dia khawatir, ini kalau saya pergi sholat subuh ini saya dibunuh nanti. Nah, itu boleh dia sholat di rumah. Ya, atau mau dikeroyok misalnya, tidak apa-apa. Atau yang lainnya, ya. Atau misalnya lagi kacau, misal saja. Misalnya di kota kita, naudzubillah min dzalik, perang misalnya. Perang abang, suku etnis misalnya, melebar ke kota misalnya. Misalnya kemarin itu banyak pembunuhan semuanya. Kita kalau mau pergi sholat takut. Apalagi ada kejadian orang-orang keluar rumah dipotong, dibunuh misalnya. Nah itu boleh kita tidak keluar jamaah, sholat di rumah. Itu boleh. Ya. Boleh kita tidak melakukan sholat jamaah. Ya. Atau ada penyakit wabah kayak kemarin. Corona misalnya. Corona itu kalau berkumpul pasti tertular. Ya. Maka kita takut. Ya. Itu uzur untuk kita tidak menghadiri sholat jamaah. Ya, Nabi SAW mengatakan, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah dari penyakit wabah seperti engkau lari dikejar singa, kata Nabi. Sebagaimana engkau lari kalau lihat singa mengejarmu, begitu juga lari ketika ada wabah. Ya. Umar bin Khattab ketika mau memasuki Syam dengan sahabatnya, saya lupa sahabatnya siapa, sampai di pintu gerbang kota, dia kasih tahu, Amirul Mukminin jangan masuk. Di dalam ada wabah. Ya, sehingga orang di luar tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Orang di dalam tidak boleh keluar. Orang di dalam tidak boleh masuk. Atau yang kita sebut lockdown. Kemarinnya sering kita dengar itu lockdown. Jadi Umar bin Khattab dikabari di dalam itu di Syam ada wabah. Jangan masuk. Ya. Sahabatnya bilang begini. Ya, ana firru min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah?
Ini sahabat mau bantah Umar bin Khattab ini. Ngapain takut sama penyakit? Kenapa takut sama takdir Allah? Kita masuk saja. Allah yang lindungi. Ya, apa jawab Umar bin Khattab? Ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Jadi jangan nekat bodoh orang bilang. Ya. Kalau dikasih tahu, ikut. Ya. Kemarin di Surabaya lockdown. Ada orang semangat sholatnya, marah-marah. Jangan, sholat jamaah kita. Rapat-rapat, tidak usah jarak-jarak. Takut sama Allah, jangan takut sama penyakit. Ini orang kurang ilmu. Ya, kurang ilmu. Padahal ini perintah sunnah. Diajarkan Nabi, diajarkan para sahabat. Kalau ada wabah, jangan berkumpul. Jangan masuk di area tersebut. Termasuk kalau ada larangan dari pemerintah. Ya, ini yang keberapa? 5. Yang keenam, as-safar. Ya, uzur untuk meninggalkan sholat jamaah berikutnya adalah safar, perjalanan. Ya, orang yang berjalan itu perjalanan boleh tidak melakukan sholat jamaah. Ka'an tuqam as-shalah wa huwa yuridu safar. Sebagaimana sholat ditegakkan sementara dia mau bersafar. Ya, wa yakhsha an tarhala al-qafilah wa la yalhaqaha falahu tarkul jamaah lianna alaihi dararan bitakhallufihi anil qafilah. Kata beliau di sini muallif, ya, sebagaimana takutnya seseorang, ya, kalau dia mengikuti rombongan, ya, naik travel misalnya, kalau dia sholat jamaah, travelnya tinggalin dia atau bisnya tinggalin dia, atau rombongannya tinggalin dia, ya, maka itu akan menyebabkan dharar bagi dia, bahaya bagi dia. Maka boleh bagi dia tidak sholat jamaah, ya, sholat sendiri supaya tidak ketinggalan rombongannya atau travel atau bisnis. Sebagaimana saya jelaskan juga waktu itu, ya, boleh seseorang itu keluar dari jamaah kalau dia khawatirkan dia akan ditinggal. Saya kasih contoh. Antum di bandara, ya, lagi sholat jamaah. Imamnya baca panjang, baru rakaat pertama. Tiba-tiba ada pengumuman, ya, attention please, misalnya gitu ya, bahasa Inggris. Pesawat Garuda nomor sekian akan segera berangkat. Penumpang segera masuk ke dalam pesawat, misalnya. Biasanya di ruang boarding itu ada musala juga. Yang kayak di mana? Di Surabaya itu ada, agak dekat misalnya. Boleh orang sudah boarding keluar lagi kan? Tiba-tiba dia dengar pengumuman. Baru rakaat pertama, imamnya bacanya lumayan panjang. Ya, ini masih ada 1 rakaat lagi nih. Karena safar ceritanya. Boleh dia keluar dari jamaah. Dia niat, ya, firaq, keluar dari jamaah, dia sholat sendiri. Ya, sholat sendiri cepat. Dia tidak ikut lagi jamaah. Itu boleh. Ya. Langsung dia tidak ikut jamaah. Imamnya baru masih baca ayat, langsung dia ruku. Allahu Akbar. Diselesaikan rakaat kedua, salam, langsung dia menuju pesawat. Itu boleh. Ya, contoh. Atau yang lainnya misalnya. Boleh. Ya. Antum lagi sholat jamaah ini misalnya. Di Al-Azhar. Tiba-tiba datang ada orang kasih tahu. Masuk masjid anak kecil. Bapak, rumah terbakar Bapak. Misalnya. Rumah terbakar Bapak. Cepat. Boleh dia segera sholat sendiri kasih cepat, terus dia pergi ke rumahnya misalnya. Karena ini dharar, bahaya. Itu boleh seperti itu. Atau ada hal darurat lainnya. Boleh dia niat mufaraqatul imam, keluar dari imam. Sholat sendiri supaya segera pulang ke rumahnya. Atau segera menuju kepada hajat keperluannya. Itu boleh, ya. Paham ya? Yang keberapa? 6. Sedikit lagi, tenang. An yakuna qayyiman bimaridi yakhafu dia'ahu. Seseorang, ya, yang menjaga orang sakit yang dikhawatirkan orang sakit ini mau meninggal sebentar lagi. Itu boleh dia tidak menghadiri jamaah. Ya. Boleh dia tidak menghadiri jamaah. Misalnya antum ada keluarga lagi jaga orang sakit. Apa jenguk misalnya. Terus jaga.
Jenguk saja misalnya. Kakak kandung ada sakit di rumah sakit. Tiba-tiba kakak ini dari tadi kan biasa aja. Tiba-tiba sakitnya sudah tambah parah. Dokter sudah kumpul. Ya. Terus kita diminta untuk menemani atau talqin dan sebagainya. Nah itu boleh, kita tidak hadir sholat jamaah. Ya. Menemani orang yang sakit tadi. Karena sudah mau meninggal. Ya. Itu boleh. Atau ada orang sakit parah di rumah sakit, keluarga, tidak ada yang jaga. Kita saja yang jaga. Mau cari pengganti gak ada. Suster-suster pada tidur. Misalnya malam misalnya. Ya. Jangan malam lah. Misalnya susternya nggak tahu kemana. Misalnya aja. Ya. Susternya nggak ada. Pada sibuk semua. Mau cari pengganti gak ada. Kita toh yang jaga. Kalau kita tinggal ini orang sakit ini bahaya misalnya. Entah dia suka ngigau atau apa. Ya kan? Harus ada yang jaga misalnya. Nah itu boleh dia jaga orang sakit tadi. Dia meninggalkan sholat jamaah. Itu boleh. Uzur. Atau antum punya anak kecil di rumah. Bayi misalnya. Jaga bayi. Tidak ada orang sama sekali. Mau cari pengganti nggak ada. Ini kalau bayi ditinggal bahaya nanti. Dia bolak-balik jatuh nanti lantai. Atau hal-hal lain yang ditakutkan misalnya. Boleh seorang menjaga anaknya tadi, bayi tadi. Untuk tidak meninggalkan, untuk tidak sholat jamaah. Itu boleh. Ini dikiaskan semua oleh ulama. Itu boleh. Uzur-uzur yang diperbolehkan. Ya. Nah, dikiaskan dengan orang sakit tadi. Yang ke-7. Nah, yang ke-8, syiddatun nu'as. Ini sangat ngantuk. Ya, mungkin Anda baru dengar juga. Ternyata ngantuk berat itu boleh seseorang tidak sholat jamaah. Ya. Yang itu kalau lihat teman antum ketiduran, jangan untuk ejek-ejek. Karena itu uzur. Ya, ada dalilnya, saya sampaikan dalilnya ya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha inda al-Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Ummul Mukminin Aisyah ya, apabila kalian ngantuk sementara sholat sudah mau didirikan, ya, kalian mau sholat, tapi ngantuk berat, kata Nabi di sini, falyarqud. Hendaknya dia tidur dulu sampai ngantuknya hilang. Ya. Karena seseorang di antara kalian dia sholat dan dia ngantuk, ya, dia tidak tahu. Jangan sampai dia mau istighfar, dia malah maki. Ini bahasanya Nabi. Jangan sampai dia mau istighfar, dia malah maki, kata Nabi. Ya. Fa yasubbu nafsahu. Dia mencaci dirinya, ya. Makanya uzur. Kalau antum ngantuk parah, ya, makanya saya kalau ada teman-teman tidak sholat asar, tidak apa-apa, ngantuk berat. Ngantuk berat. uzur syar'i. Nabi yang bilang, ya, jangan antum seuzon dulu. Bisa jadi dia kerja berat, ya, terus ngantuk. Nah, tapi jangan dibuat-buat. Nonton bola. Tidak tahu waktu sampai ngantuk, akhirnya tidur. Nah ini sebabnya salah, ya, ilahnya salah. Dia ngantuk karena apa dulu, gitu loh. Ya. Tapi intinya ngantuk berat itu uzur syar'i. Boleh seseorang itu tidak sholat jamaah kalau dia memang ngantuk berat. Tapi ngantuk berat, kalau ngantuk-ngantuk sedikit-sedikit, hilang dengan cuci kena air dingin, ya sholat aja dulu. Ya. Tapi intinya boleh, ya. Kalau ngantuknya parah. Nah ini yang terakhir. Aklul basal wal karrah wal thawm. Ya, termaksud uzur keringanan meninggalkan sholat jamaah itu seseorang habis makan bawang putih, bawang merah atau daun bawang daun pre. Nah, itu boleh, ya. Tapi antum jangan makan supaya alasan tidak sholat jamaah. Antum lihat dulu ilahnya di mana. Wa yadullu ala dzalik hadis Jabir fi sahihain. Ya, apa dalilnya? Dalam hadis Jabir, Nabi SAW pernah bersabda, "Man akala thawman aw basalan aw karrathan falyatazil masjidana." Ya. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah atau bawang pre tadi, daun bawang, maka hendaklah dia tidak sholat bersama kami di masjid kami. Ya.
Dalam hadis lain dikatakan fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jangan dia sholat di masjid. Apa ilahnya? Bau mulut, ya, mengganggu tetangga. Ya, termasuk yang rokok, banyak maaf. Saya termasuk orang yang tidak suka bau rokok. Saya kalau sudah sholat di sebelah orang yang perokok berat itu, kalau dia baca itu bau rokok sampai ke kita, itu saya mau pindah beneran. Boleh tidak pindah Ustaz? Boleh. Ini juga faedah buat antum. Kalau antum sholat di sebelah orang yang baunya luar biasa, antum sudah sholat ini. Boleh antum batalkan pindah tempat. Boleh. Ya. Apa ilahnya? Tadi. Adamul khusyuk. Orang kalau sudah bau luar biasa, mengganggu saudaranya khusyuk. Ya, kalau di sini insya Allah nggak sampai. Saya pernah di Yaman, sholat di sebelah orang Afrika. Subhanallah, bau ketiaknya luar biasa. Luar biasa, antum jarak 5 meter rasa. Bener, luar biasa baunya itu. Terus mereka itu kan gak pakai daleman. Langsung jubah putih itu. Itu baunya. Kita sholat itu. Kadang saya tahan napas, nanti lama-lama lepas lagi. Irup cepat-cepat. Itu sering begitu. Ya, belum tahu dulu. Ternyata boleh batalkan. Batalkan sholat, pindah tempat. Cari dekat orang yang tidak bau. Itu boleh. Tapi jangan antum waktu batal marah-marah. Bau berpindah. Jangan. Itu menyakiti orang ya. Antum batalkan saja. Antum pindah. Tidak apa-apa. Itu boleh. Ya. Ya. Termasuk bau-bau yang tajam. Durian. Ya. Bau durian. Itu makruh juga. Ya. Apa ilahnya? Fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau bawang, bau. Kalau saya nggak berani bilang bau durian ya, karena hadisnya bau bawang. Cuman ulama mengkiaskan seluruh bau yang tidak sedap, termasuk bau badan, bau apa lagi? Bau rokok tadi. Kalau sampai luar biasa bau mulutnya, itu malaikat nggak mau dekat-dekat sama kita, ya. Malaikat itu keluar dari masjid. Kalau ada yang bau-bau begitu. Makanya itulah Nabi suruh jangan datang masjid. Kenapa? Malaikat di masjid itu terganggu. Bukan cuma malaikat, kita juga terganggu. Betul Pak Guru ya? Betul sekali. Ya. Nah ini makanya kata para ulama, ya kalau mau sholat jangan makan bawang. Kalau kita di sini alhamdulillah bawangnya bawang goreng. Kalau mentah juga dibikin sambal mata. Baunya sudah kurang karena sudah bercampur dengan tomat, lombok, vicin, garam, air, hilang. Kalau di Yaman itu bawang dimakan mentah, Pak. Beneran ini. Sama kayak orang India. Makan itu harus ada bawang. Bisa aja kalau makan sama mereka baunya sampai ke kita, bau bawang itu. Kita kan nggak suka begitu. Kita mau makan bawang itu harus campur sambal dulu, baru bisa masuk kalau mentah. Kalau langsung begitu kan susah maksudnya. Ya. Tapi kalau orang India, orang Yaman harus ada itu. Bawang itu dimakan mentah. Langsung. Ya. Nah, nanti apakah secara mutlak dia nggak boleh makan? Boleh dia makan, asalkan sebelum sholat dia hilangkan dulu baunya. Bagaimana? Sikat gigi. Siwak. Sampai hilang. Ya. Nah itu makruhnya hilang sudah. Boleh sudah dia masuk masjid sholat berjamaah. Ya. Jadi itu. Yang ke-9 ya. Yang ke-9. Silakan apabila ada yang bertanya. Karena waktu sudah mau habis. Ada 9 tadi ya. Nanti saya tanya. Ya, betul. Nama siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oh iya. Baik insyaallah. Baik. Baik. Gimana? Sholat yang makruh. Barakallahu. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Barakallah. Hmm. 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 Barakallahu fiik. Pertanyaan beliau bagus sekali. Ya. Jadi orang awam, yang termasuk kita ini awam, kebanyakan kalau dapat imam sujud, kita tunggu berdiri lagi. Tunggu imamnya berdiri baru kita sholat. Atau imamnya dalam keadaan ruku baru kita ikut ruku. Apa alasannya? Karena rakaat tadi tidak terhitung. Ya, kalau imam sudah ruku, sudah sujud atau lagi tasyahud, kita kebanyakan nunggu imamnya sampai berdiri dulu. Kenapa? Karena kalaupun kita ikut sujud, ikut tasyahud, rakaat tadi tidak terhitung. Seperti itu ya? Tidak terhitung. Jadi buat apa? Mending kita tunggu imamnya berdiri dulu baru kita ikuti. Seperti itu ya? Ya, jadi betul apa yang beliau sampaikan bahwa rakaat itu terhitung dengan minimal dapat ruku. Dapat ruku. Itu ya, sebagaimana kita bahas minggu lalu, minimal dapat ruku. Kalau sudah sujud, maka tidak terhitung lagi rakaat tersebut. Atau dalam keadaan duduk di antara dua sujud atau tasyahud, maka rakaat tersebut tidak terhitung. Sekarang bagaimana sunnahnya? Ya. Sunnahnya apakah kita tunggu imam berdiri baru kita ikuti atau kita langsung ikuti? Khawatirnya kata Bapak tadi, kalau kita langsung ikuti kita menambah rukun. Begitu ya? Nah, kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda ya tentang orang yang mendapati sholat. Ya, idza uqimatis shalah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar. Dan menurut saya dikatakan wala tusri'u. Ya. Kalau kalian sudah dengar iqamah, jangan lari kata Nabi. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk dapat sholat. Harus tenang. Walaupun ya agak cepat-cepat dikit tidak apa-apa, tapi jangan sampai lari dan sebagainya. Ya. Wa ma adraktum kata Nabi, apa yang kamu dapat, ya, fasallu, maka ikuti. Ya, sebagaimana hadis juga tadi katakan, ya falyasna kama yasna'ul imam. Apabila kalian mendapati sholat jamaah, lakukanlah sebagaimana gerakan imam saat itu. Ya. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang ketinggalan kamu sempurnakan. Itu perintah Nabi, bahwa kalau kita mendapati imam dalam keadaan apapun, kita langsung ikuti. Kita ikuti, ya. Kita langsung ikuti. Kalau ternyata gerakan tersebut terhitung sebagai bagian dari rakaat, maka rakaat tersebut sudah masuk hitungan. Contoh kita datang dalam keadaan ruku, ya berarti rakaat tersebut masuk hitungan. Kalau ternyata kita masuk dalam keadaan sujud, berarti rakaat tersebut tidak terhitung. Maka kita sempurnakan. Kita ganti rakaat yang tidak terhitung tadi. Jadi tidak ada menambah rukun di situ. Ya. Kenapa saya bilang tidak ada menambah rukun? Siapa yang tahu? Coba. Karena rakaat tadi tidak terhitung. Rakaat yang dilakukan tadi ketika dia masuk dalam keadaan sujud tidak terhitung. Ya. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Ya, setiap gerakan dalam sholat ada hitung-hitungannya. Ya, maka yang sunnah Bapak, kalau kita dapat imam dalam keadaan sujud, kita sujud. Ya, karena apa? Karena ini perintahnya Nabi dan sunnah yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Nabi bilang, kalau kamu lihat imam dalam keadaan sujud, masuk sujud. Kalau kamu lihat imam dalam keadaan ruku, masuk ruku. Kalau kamu lihat imam dalam keadaan duduk, langsung duduk. Ya. Kalau ternyata rakaat itu terhitung, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ganti, sempurnakan. Itu perintahnya Nabi, Bapak. Paham Bapak? Jadi sunnahnya seperti itu. Jadi jangan ditunggu, langsung ikuti imam. Imam lagi sujud, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita sujud. Ya, begitu. Paham ya?
Ada lagi? Yang lain? Ya. Tumanina. Hmm. 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 Barakallahu fiik. Beliau bertanya tentang tumanina. Tumanina ini salah satu rukun dalam sholat. Apa tumanina? Tumanina itu kata para ulama as-sukunu bainal harakatain. Diam, tenang di antara dua gerakan. Itu tumanina. Diam, tenang sejenak di antara dua gerakan. Ya, contoh kita lagi i'tidal. Sallallahu alaihi wasallam i'tidal. Maka tidak boleh langsung tumanina, diam sejenak. Lagi sujud, jangan buru-buru, tenang sejenak. Ya. Itu namanya tumanina, as-sukun baina harakatain. Bagaimana kadar tumanina? Terjadi perselisihan para ulama. Ya. Dalam mazhab Syafi'i minimal dia dapat membaca 1 kali zikir, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Sudah terhitung tumanina. Tapi kalau mau yang lebih aman, tenang lebih, jangan hanya batas 1 zikir. Tunggu sedikit, jangan buru-buru. Ya. Baik ketika sujud, ketika ruku, atau ketika i'tidal, atau apapun, duduk di antara dua sujud, semua ada itu maninanya. Ya, tenang sedikit, jangan terlalu buru-buru, kasih jeda. Ya, kasih jeda. Nah, itu tumanina. Kalau ada orang sholatnya tidak tumanina, bagaimana? Kita tinggalkan atau kita tegur? Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah, dia ubah dengan tangannya. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, dengan lisan, nasihat. Ya. Fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu, doakan orang tersebut. Sekarang kita lihat jamaah salatnya cepat, tidak tumanina. Bagaimana? Kita nasihat. Ya, kita nasihat. Kita datangi, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Perkara nanti orang itu tersinggung atau tidak, ya kita sudah sampaikan kewajiban kita. Asalkan sampaikan dengan adab, dengan cara yang paling baik. Billati hiya ahsan. Ya, sebagaimana diajarkan Nabi, yang paling baik. Ya. Kalau bisa jangan langsung tegur. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Pak? Dari mana? Tanya. Oh dari sini. Oh. Masya Allah. Antum tinggal di mana? Sengaja basa-basi dulu. Oh iya. Begini Pak. Tadi saya lihat antum sholat. Itu terlalu buru-buru. Ada apa? Nah, gitu. Oh tidak. Lain kali jangan begitu Pak. Sholat itu ada satu rukun. Namanya tumaknina. Kalau rukun ini tidak ada, sholatnya tidak sah. Oh iya. Terima kasih. Kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, orang akan terima. Sama kata para penyair, ya, man ma kharaja minal qalbi yadkhulu fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan diterima oleh hati dengan cara yang baik, lembut, ya, adab. Orang pasti terima. Tapi kalau antum datang saja, antum tadi sholat salah, cepat-cepat sekali, itu tidak sah sholat itu. Itu orang tidak terima Pak. Ribut kalau kayak begitu ya. Intinya bagaimana cara penyampaian. Mau siapapun orangnya, kalau caranya bagus, insya Allah diterima. Ya. Dan yang perlu antum perhatikan, sir wal alaniyah. Tersembunyi, jangan di depan orang. Ya, jangan ada orang banyak-banyak untuk ngomong. Ya. Pas dia lagi sendiri di pojok, untuk datangi. Itu orang pasti terima Pak. Tapi kalau ada lagi rame-rame, antum nasihat, tersinggung dia, yang lain dengar. Ya, yang lain dengar tersinggung. Itu cara. Ya, paham Pak ya?
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.